Puji Tuhan, sebelum kita mulai, mungkin yang duduk di agak belakang bisa agak maju ya. Ya, terima kasih. Satu tujuan kita datang ke tempat ini, saya rindu kita semua memiliki tujuan yang sama untuk datang kepada Tuhan Yesus, untuk datang untuk menaikkan ucapan syukur melalui pujian dan penyembahan kita, saudara. Percayalah, saat kita memuji dan menyembahnya, Dia memberikan damai sejahtera, Dia memberikan pemulihan dalam kehidupan kita, Dia memberikan kekuatan yang baru di saat kita lemah. Dia Bapa yang baik, Dia mengasihi saya dan saudara. Mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Nyanyikan setiap pujian, penyembahan, sorak-sorai, tarian, segala sesuatunya dengan segenap hati kita. Tidak perlu malu dengan kanan kiri kita, saudara. Kita datang ke tempat ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang ajaib dan layak terima pujian dan sembah kita. Dia pemegang kehidupan kita. Mari kita tetap mempercayainya dengan segenap hati kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus buat siang hari ini. Hanya oleh karena kasih dan anugerah kami boleh ada sebagai anak kami ada hari ini. Bapa yang baik, terimalah setiap pujian sembah kami, sorak-sorai kami, hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami datang untuk menyembah, meninggikan namamu. Sebab Kau Allah kami yang hidup, Kau Allah kami yang berkuasa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Besar setiamu, besar anugerah-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian dan sembah kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Oh hanya Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Besar anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih kalau Engkau terus mengasihi kami, menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, segala pujian hanya bagimu. Engkau Bapa-Mu yang baik. Haleluya. Bapa kami yang baik, haleluya Yesus. Engkau sangat baik bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Sungguh baik Yesus.
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Amin. Kami selalu memuji-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, hanya bagi Tuhan. Mari teman-teman semua yang hadir siang hari ini, mungkin ada di antara kita yang bingung bagaimana cara kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Teman-teman, satu hal yang perlu kita pahami, bahwa dalam hidup ini tidak ada satu pribadi pun yang dapat kita andalkan setiap saat dan setiap waktu. Bahkan orang tua kita sekalipun ada batasnya. Tetapi kita punya satu pribadi yang dapat kita andalkan setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Namanya Tuhan Yesus. Saat engkau memanggil nama Tuhan Yesus, Dia siap sedia menolong dan memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Nyanyikan pujian ini, apa adanya kita dengan segenap hati kita. Dia menerima kita, apa adanya saudara. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Gak usah bingung suaraku fals dan segala macam. Dia melihat setiap hati kita datang kepada Tuhan. Nyanyikan dengan segenap hati. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Mari semuanya memuji Tuhan. Baik yang menerima tamu, multimedia, soundman, semuanya memuji Tuhan. Pemain musik, berikan kepada Tuhan Yesus yang terbaik. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu
Ku mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku nyanyi hosana bagi-Mu Tuhan Yesus. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah. Berkuasa, Dia bertata dan layak disembah. Kami agungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia bertata, Dia bertata dan layak disembah. Mari sekali lagi kau nyanyikan pujian ini. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah.
hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Memang benar-benar hanya Engkau yang layak kami sembah, kami puji, kami muliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera hidup kami. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Dengan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom, ada sukacita. Amin. Lambaikan tangan saudara. Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Katakan sama-sama, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, amin, atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Mari bersorak kepada Tuhan, bertepuk tangan, amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Haleluya. Katakan kembali, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Seo, haleluya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, amin, atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Mari bersorak bagi nama Tuhan, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, Engkaulah Raja kami Tuhan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan
memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Amin, haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus yang ajaib. Amin, haleluya. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan damai sejahtera yang baru. Amin. Kita belajar satu pujian 1000 rasa di dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan damai sejahtera. Meskipun keadaan kita mungkin kurang baik, tapi saat kita datang kepada Tuhan, Dia sumber damai sejahtera kita. Amin. Amin, haleluya. Mari kita tepuk tangan kita kepada Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, ku kagum 1000 rasa di hadirat-Mu Tuhan. Ku kagum 1000 rasa hadirat-Mu, mewarnai relung hatiku dengan pelangi janji-Mu. Amin. Terpana, tertegun aku dibuatku, sebab Kau Tuhan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadir-Mu mengubah sifatku, menari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, katakan sama-sama 1000 rasa, 1000 rasa. Amin. Oh, 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 amin, haleluya. Ku kagum 1000 rasa hadirat-Mu, mewarnai relung hatiku dengan pelangi janji-Mu. Amin, haleluya. Terpana, tertegun aku dibuatku, sebab Kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirat, katakan sama-sama 1000 rasa, 1000 rasa. Lagi saudara nyanyikan pujian ini. Ku kagum akan Engkau Tuhan, ku kagum 1000 rasa hadirat-Mu, mewarnai relung hatiku dengan pelangi janji-Mu. Amin. Terpana, terkagum aku dibuatku, sebab Kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, hadir-Mu Tuhan Yesus, hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirat, katakan 1000 rasa, 1000 rasa. Oh, 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 oh. Musik memuji Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai kepada nama Tuhan.
Engkau ajaib bagiku Tuhan. Engkau selalu ada di musik kehidupan kami. Amin. Katakan sama-sama. Hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, hadir-Mu Tuhan. Hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, seribu rasa, seribu rasa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali teman-teman. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya teman-teman, siang hari ini saya rindu kita belajar satu pujian. Mungkin ini pernah kita dengar pujian ini. Saya juga nggak pandai bahasa Inggris ya. Saya ingin nyanyikan pujian ini. Pujian ini bisa ditampilkan mungkin artinya. Mungkin diantara kita pernah di titik ini merasakan bahwa sepertinya kok Tuhan tidak berbuat apa-apa dalam hidupku ya. Aku sudah berdoa, aku sudah memuji Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, bahkan mungkin dari kecil sekalipun. Tapi sepertinya Tuhan tidak berbuat apa-apa, tidak ada perubahan dalam hidupmu. Percayalah teman-teman, saat kita merasakan sepertinya Tuhan gak berbuat apa-apa, ternyata Tuhan itu tetap bekerja buat saya dan saudara. Siang hari ini, apapun keadaan kita, Dia sanggup memulihkan setiap hati kita, setiap keadaan kita. Seburuk apapun, serumit apapun pergumulan hidup kita, masalah keluarga kita, mungkin kekhawatiran kita, serahkan sama Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita belajar pujian ini saudara. Kita rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan hadir, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Dia bisa lakukan semuanya. Rencananya yang terbaik buat saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in our place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God. Amen. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. You are here ya Tuhan, you are here, touching every heart. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here,
You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Say you are waymaker, miracle worker, promise keep. Like in the darkness, my God, there is who you are. You are God, you are waymaker, miracle worker, promise keep. Like in the darkness, my God, there is. You are God, you are waymaker, miracle worker, promise keep. Like in the darkness, my God, there is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keep. Like in the darkness, my God. Tuhan Yesus pembuat mujizat dalam kehidupan kita. Tidak ada satu hal pun yang tidak bisa Tuhan lakukan dalam hidup kita, saudara. Masihkah ada keraguan dalam hatimu siang hari ini? Kalau Dia sudah berjanji, Dia pasti akan tepati janjinya tepat pada waktunya. Rencananya yang terbaik dalam hidup kita, saudara. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita membawa kita serupa dengan Tuhan. Supaya kehidupan kita berbuah, mengeluarkan buah, dan buah itu menyenangkan hati Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Dia. Dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. Like in the darkness, my God, you are God, waymaker, miracle worker, promise keeper. Like in the darkness, my God, you are God, you are God, you are waymaker, miracle worker, promise keeper. Like in the darkness, my God. Mari kita pakai berdiri bersama-sama. You are God, you are waymaker, miracle worker, promise keeper. Like in the darkness, my God. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. When I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. He never stop, he never stop working. He never stop. Even when I don't see it, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. He never stop, he never stop. He never stop, he never stop working. Even when I don't see it, you're working. He don't feel it, you're working. He never stop, he never stop working. He never stop, he never stop working. Miracle worker, promise keep. Like in the darkness, you are God, you are waymaker, miracle worker, promise keeper. Like in the darkness, my God. Mari pemain musik multimedia semua nyanyikan pujian ini. You are miracle. You are God, you are miracle worker.
promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Kau tak pernah berhenti bekerja dalam hidup kami, Tuhan. He never stop. He never stop working. He never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. He never stop. He never stop working. He never stop. You are God. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. There 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 is who you are. That is who you are. There 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 is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Engkau telah Tuhanku yang ajaib. You are waymaker, miracle worker, promise. Kalau Kau yang sudah berjanji, janjimu ya dan amin dalam hidup kami, Tuhan. You are God, you are God. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. There is who you are. 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 Oh, there is who you are. 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 You are here, moving in this place. I worship you. I worship. You are here healing every heart. You are here healing every heart. I worship you. I worship. You are here turning life. You are here turning life around. I worship you. I worship you. You are here mending every heart. I worship you. I worship you, God. I worship you. Say, you are waymaker, miracle worker, promise keeper. Mari yang percaya, sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang ajaib, haleluya. You are waymaker, miracle worker,
promise keeper, light in the darkness. My God, you are God, you are God. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 That is who you are. That is who you are. That is who you are. Who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop. You never stop. Oh, even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. There is who you are. 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 Haleluya Yesus. Itulah Engkau Tuhan kami yang kami kenal. Ampuni kami Tuhan. Mungkin kami pernah bahkan sering melakukan hal ini. Kami mungkin sering memperhitungkan bahwa terkadang Engkau tidak ada dalam hidup kami. Saat kami berdoa serasa Engkau jauh, sepertinya Engkau tidak melakukan apapun dalam hidup kami. Hidup kami, mungkin kami rasakan hidup kami tidak ada perubahan. Tapi Tuhan, Kau siang hari ini karena kebaikan-Mu Engkau mengingatkan kami kembali. Mungkin kami merasakan Engkau tidak bekerja dalam hidup kami. Ternyata di saat kami merasakan hal itu, mungkin kami gak bisa melihat apa yang Engkau kerjakan, pembentukan-Mu dalam hidup kami. Tetapi ternyata Engkau bekerja dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih kalau Engkau terus sanggup memulihkan hidup kami. Memulihkan hati-hati yang terluka siang hari ini. Karena Engkau ahlinya pemulih hidup kami. Engkau ahlinya yang sanggup menolong kehidupan kami serumit apapun. Setiap pergumulan hidup kami. Tidak ada yang tidak sanggup Tuhan pulihkan. Tuhan sanggup melakukan apapun dalam hidup kami. Saat kita berseru kepada Tuhan, Dia Tuhan yang sanggup mengulurkan tangannya dan menolong saya dan saudara. Tetap dengan segenap hatimu mempercayai Dia.
Meskipun kita belum melihat, tetapi kita tetap percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara, saudara. Yang percaya berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu siang hari ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya saat hadirat-Mu hadir, memberikan damai sejahtera yang baru buat kami, memberikan sukacita yang baru dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu di tengah-tengah badai kehidupan kami. Karena kami tahu penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan selalu bertindak benar, berpikir benar, meskipun saat kami terjepit sekalipun Bapa. Tapi yang kami tahu, kami mau meneladani Engkau dalam hidup kami, supaya hidup kami benar di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami serupa dengan Engkau Tuhan. Hidup kami dengan penuh kasih Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Karena Engkau adalah kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami percaya Engkau mengubahkan sifat kami, Engkau menerangi setiap langkah kami Bapa. Karena dalam hadirat-Mu kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Terima kasih, terus berbicaralah kepada setiap kami, dimanapun kami melangkah, di sekolah, di keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berbicara kepada setiap kami masing-masing, menuntun setiap langkah kami, mengingatkan kami supaya kami tidak berjalan di jalan yang salah, supaya kami belajar menjaga kekudusan kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari umat Tuhan yang percaya katakan bersama saya dengan sama-sama, haleluya, amin. Cek satu. Ya, shalom. Ini ada shalomnya. Shalom. Bisa lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tidak ada haleluya. Haleluya. Oh, tertidur ini. Ngantuk ya. Oke, selamat siang. Puji nama Tuhan. Tuhan masih kasih kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Saya akan membicarakan tentang image of God. Ya. Ini kalau kita baca di dalam Alkitab, ini agak terselubung. Cuma waktu itu saya pas dengar ada pendeta khotbah, terus saya selidiki, oh iya betul. Jadi di dalam Kejadian pasal yang ke-11, Kejadian pasal yang ke-11, ayat yang ke-6, kita buka bersama-sama. Karena firman Tuhan ini luar biasa. Apapun yang ada di dunia ini terjadi oleh karena firman Tuhan. Jadi sangat disayangkan kalau kita hidup tidak suka baca Alkitab. Ya, kita harus baca Alkitab. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus membaca Alkitab. Suatu keharusan. Kalau kamu mencintai seseorang, kamu akan menunjukkan bukti lewat perkataan, lewat ketaatan, sebagai bukti dari cintanya kamu kepada pasangannya kamu. Demikian juga pada waktu kamu berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, berarti kamu harus membaca Alkitab. Karena firman Tuhan ini adalah hati Tuhan sendiri. Amin. Masih jalannya program Abah. Abah atau apa?
Oh, ama. Masih ya? Coba bisa yang masih melakukan ama? Tidak ada. Maksudnya program itu mungkin masih jalan ya? Kalau tidak jalan, secara pribadi kalian baca enggak, teman-teman di sini? Enggak baca? Enggak usah malu, enggak apa-apa. Yang masih baca Alkitab di rumah? Angel. Yang tinggi-tinggi, setengah tiang ini orang mati. Yang tinggi coba. Nah, malu-malu ya. Oke, enggak apa-apa lah. Kamu harus berani juga untuk menyatakan imannya. Ya. Apa namanya? Saya selalu sosialisasikan ya. Nanti kamu baca di toko-toko Alkitab, tidak ada yang bisa mencerdaskan manusia selain membaca Alkitab. Seorang presiden ke-17 kalau tidak salah. Siapa namanya? Roosevelt. Kita ini siapa ya? Kalau orang kuliah kan sudah melalui analisa, pooling, dan juga berbagai kuesioner di tes, terbukti enggak? Dan terbukti. Mazmur 119 ayat 97 bilang apa? Daud bilang, "Wah Tuhan, betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari." Ada kata-kata implisit tidak langsung, itu dia sudah mengalami dan dia bilang aku harus baca Alkitab. Suatu keharusan. Kalau tidak kamu akan tergerus oleh kehidupan zaman sekarang. Percaya apa tidak, kamu akan tergerus. Kamu tidak bisa berkompetisi dengan teman-teman sezamanmu. Karena firman Tuhan ini tidak bisa. Kamu harus makan firman. Oke, kita akan melihat Kejadian 11 ayat yang ke-6. Sudah? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ia berfirman, ya, ada kata-kata di situ. Apapun juga yang mereka rencanakan, ya, apapun juga yang mereka rencanakan. Jadi pada waktu manusia mulai bertambah banyak, pada waktu itu di timur sana, beranak cucu Adam dan Hawa, punya anak Habel dan Kain. Habel mati dibunuh oleh Kain, dan Adam dan Hawa juga menikah lagi, kawin lagi dan punya anak, sehingga punya keturunan demi keturunan, akhirnya menyebar dan mereka pergi ke tanah Siniar. Tanah Siniar itu saya belum selidiki di mana. Pokoknya di daerah Timur Tengah. Cuma yang jelas saya kurang tahu, kamu juga cari tahu ya, bantu saya. Nah, mereka menemukan tanah datar. Ya, tanah datar, dan mereka mendirikan menara yang tinggi sampai ke langit. Baiklah kita mendirikan menara yang tingginya sampai di langit. Mereka membakar batu bata yang kering sampai mateng ya. Terus pakai gala-gala atau ter. Saya kalau bilang ini teringat Candi Borobudur, candi-candi yang lain. Itu padahal bertahun-tahun ndak bisa tetap awet ya. Kalau bangunan sekarang ndak lama kena hujan panas bisa erosi. Tapi ini ndak, mungkin pakai model pembangunannya seperti itu zaman dulu.
Nah, pada waktu mereka mulai membangun, terus Tuhan mengintip dari langit dengan dirinya sendiri. Tritunggal. Dilihat, oh anak manusia ini mulai membangun menara. Mereka bilang supaya kita tidak tercerai-berai, ayo kita bangun sampai ke langit. Pada waktu itu bangsa itu satu logat dan satu bahasa. Dan Tuhan bilang, ayo kita kacau balaukan mereka. Sehingga muncul disebut Babel. Karena pada waktu itu Tuhan mengacau balaukan apa yang menjadi rencana mereka. Kalau tidak, mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa lakukan. Ya. Jadi yang saya ambil di sini rencana, yang terbersit di sini dia memakai kata image. King James Version menulis imaginate, membayangkan, bayangan. Jadi suatu bayangan itu sangat penting, Bapak, saudara-saudara, teman-teman ya. Bayangan itu saya bilang. Apa yang kamu bayangkan hari ini itu menentukan besok. Today is tomorrow. Keren ya. Saya selalu kalau ngajar anak-anak, karena saya lebih di kelompok usia kuliah sekarang. Apa yang kamu pikirkan hari ini itu akan terjadi besok. Hati-hati dengan pikiran, dengan bayanganmu. Kalau hari ini kamu berpikir, aku susah, masa bisa? Tidak bisa, karena kamu sendiri membayangkan yang tidak bisa. Tapi kalau kamu berpikir, aku akan bisa. Tapi kenapa harus ada firman di dalam pikirannya kamu? Karena image-nya kamu itu dirusak. Kapan dirusak? Pada waktu kita manusia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga citranya Allah ini, image-nya Tuhan rusak. Sebenarnya itulah DNA-nya Tuhan di dalam diri kita. Luar biasa. Kita kreatif karena Tuhan kreatif. Kapan image-nya Tuhan ada di dalam diri kita? Pada waktu manusia diciptakan dari tanah liat. Terus Tuhan bilang, lalu Tuhan mengembuskan nafasnya. Mungkin saya bahasakan ya, dramatisir. Om Si bilang harus didramatisir, Fer. Kasih nafas gitu di hidungnya, ya itu DNA-nya muncul. Kita bisa berpikir, wih iya, dan itu anugerah. Nah ini rusak kalau kita tidak benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sangat penting image-nya ini yang Tuhan sudah taruh di dalam hati, di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita. Bahasa lainnya, bahasa Ibrani-nya samam. Samam ini berpikir, merencanakan, punya bayangan, tujuan. Itu sekitar 13 kali dalam perjanjian lama digunakan kata ini. Sedangkan perjanjian baru dia pakai kata dialogismos 14 kali. Nalar, imajinasi, meragukan, berarti lebih ke think kita, pikiran, ya, pikiran kita. Oke, yang pertama kenapa itu image itu penting? Karena pikiran atau imajinasi ini tempat peperangan kita, katanya Korintus 1 Korintus 10. Paulus bilang pikiran ini tempat peperangan. Kalau kamu bilang aku tidak bisa, sudah, kita tidak bisa. Tapi kalau kamu bisa, kamu akan bergerak. Karena ini adalah otoritas di dalam tubuh kita. Ada otak yang mengatur, yaitu kita membayang-bayangkan dulu, berimajinasi. Yang saya catat, pertama, mengapa
imajinasi itu penting. Saya tambahkan imajinasi atau pikiran atau cita-cita. Saya kalau temu anak-anak kecil, karena di PPA kan banyak anak ya. Jadi kadang saya tanya, kamu mau jadi apa? Kadang udah besar juga, sudah dewasa, usia kuliah, bekerja, mau jadi apa? Nggak tahu Kak. Waduh, repot ini. Kita harus punya harapan, punya cita-cita. Walaupun itu saya bilang, kadang kita takut kan. Nanti istilahnya orang kita bilang kedabrus. Kedabrus itu apa? Ngawur ya, betul ya. Mengada-ada gitu. Apa itu kan setiap imajinasi kita kan, bayangan kita, impian kita lain-lain macam-macam. Tidak sama. Yang pertama, ya, tadi saya sudah bilang, today is tomorrow. Apapun yang kamu pikirkan hari ini akan terjadi besok. Jadi mulai jaga-jaga imajinasimu. Imajinasimu itu harus dijaga-jaga, dipikirkan. Kadang-kadang bisa aja, kayak saya sudah berkeluarga, punya anak saya tidur sakit. Saya mengkhotbah ini kan bisa terpecah pikiran saya. Misalnya istri, suami rewel misalnya. Nah, kita juga bisa pecah. Bisa muncul pikiran-pikiran, bayangan-bayangan yang tidak baik di dalam pikiran ini. Tapi kita harus bisa mengatur pikiran ini. Tetap positif. Pada waktu kamu sama iblis diintimidasi, oh kamu seperti ini, kamu dari keluarga ini, kamu tidak bisa apa-apa, kamu harus bisa mengubah itu. Nah itu kenapa kamu bilang harus punya otoritas, harus punya kuasa. Kunci pertama saya kasih di dalam Yohanes 1 ayat 12. Siapa yang bisa hafal ini? Hafal loh. Sama-sama kita baca. Bisa kan sudah baca Alkitab ya. Kalau orang bisa hafal ayat firman Tuhan itu bukan pendeta tuh, kamu juga bisa baca Alkitab. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya, N-nya besar, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Jadi pada waktu kita menerima Yesus di hati, kita ada kuasa. Nah itu kita kadang-kadang melawan dosa, pasrah. Kita selalu berdalih, ya memang manusia penuh dosa. Padahal Tuhan sudah kasih kuasa kita harus kalahkan. Kuasa di sini juga berbicara kuasa tentang hak, exousia. Exousia dari kata Yunani, hak menjadi anak Allah. Jadi kalau misalnya kamu diangkat anak jadi dari seorang pejabat atau presiden, Jokowi, semua fasilitas yang Bapak ini punya menjadi kamu bisa pakai. Sampai sini ngerti ya? Ada bingung? Jadi semua fasilitas, paling kecil misalnya ada kulkas, di situ ada buah. Kalau kamu diangkat jadi anak, diadopsi, kamu berhak ambil enggak makanan di situ? Makan. Masih ragu juga. Kan sudah diangkat jadi anak. Karena kamu anak, kamu ya berhak untuk makan itu. Amin. Saya ingin serem melihatnya kalian nih. Ya semoga paham ya. Oke. Jadi kita memiliki hak.
Jadi jangan hanya menjadi orang percaya saja. Oh, percaya Yesus, saya ngajar. Siapa yang sudah percaya Yesus? Angkat tangan semua. Saya kak, yang sudah terima di hati. Kamu sudah terima enggak? Enggak tahu juga aku. Aku juga enggak tahu. Loh, ya apa sih kamu? Kristen enggak kamu? Yesus Kristen saya. Harus yakin. Bagaimana menerima Tuhan Yesus? Wahyu 3:20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Tok 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 tok. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu hatinya, aku akan masuk ke dalamnya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia dengan aku. Artinya, pada waktu kita menerima berdoa dengan iman, Tuhan, saya orang berdosa. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pribadi saya, tinggallah di hati saya Tuhan. Supaya hidup saya menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Simple, tapi ini penuh kuasa. Dan iblis sangat gentar dengan hal itu. Saya yang sudah pernah doa seperti ini bisa lambaikan tangan. Belum? Oke, kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Ikuti saya berdoa. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ampuni dosa saya. Saya bilang namanya Ferry, bilang namanya. Gak usah malu. Mau menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus name. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini simple tapi penuh kuasa. Kamu dapat kuasa apa? Kamu dilindungi. Kamu dapat beneficiary. Manfaat-manfaat yang Tuhan berikan buat kamu. Di dalam kerajaannya. Banyak hal, aduh sayang kamu kalau tidak mengerti ini. Dan iblis menutup pikirannya kamu. Dibuka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku membuka pikiran-pikiran teman-teman ini. In Jesus name. Roh Kudus memenuhi mereka. Jadi kita membuka hati kita. Tidak usah curiga, takut setan masuk. Karena firman Tuhan bilang begitu. Percaya sama firman Tuhan. Iblis suka pakai firman juga. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari atas ke bawah. Tuhan Yesus bilang, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis pakai firman. Senjata kita firman Tuhan. Itu tadi saya sudah bilang awal, harus baca Alkitab. Kalau kamu bisa berkompetisi dengan dunia ini. Dengan dunia ini, dengan diri sendiri juga sudah susah. Kamu mengalahkan daging. Daging di dalam dirimu ini susah. Sampai mati. Hendaklah engkau hidup menurut roh dan jangan dalam daging. Jadi kamu menerima kuasa tadi. Kamu akan bisa seperti Allah. Kan Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut apa? Gambar, image, demun, dan rupa. Rupanya Tuhan.
Itu yang kita yang kita dapatkan, warisan dari Tuhan. Itu rusak dan Tuhan mau kembalikan itu kepada kita. Dan Dia menjadikan kita manusia rohani yang sejati, supaya kita bisa mengalahkan kedagingan dan dunia ini. Tidak gampang. Itu menerima Yesus pertama, step awalnya itu. Kamu harus menerima Dia di hati. Oke, yang kedua, dicatat. Mengapa itu penting image itu? Pertama, today is tomorrow. Kejadian 11 ayat 6. Ya. Terus Yohanes 1 ayat 12. Wahyu 3 20. Yang kedua, karena kita adalah image-nya Tuhan. Oh saya sudah ngomong tadi. Kejadian 1 ayat 26. Kita adalah gambar Dia. Kalau Allah kita hebat, sangat kreatif, berarti anaknya sangat kreatif. Saya kalau ngajar begitu-begitu rutin gitu enggak suka juga saya. Saya kan ada feedback. Ini kok anak-anak kok enggak senang gini. Kelihatannya ogah kalau saya ngomong gini. Kenapa ya? Saya buat games. Kamu juga main musik. Kalau begitu-begitu orang enggak ada sesuatu karisma. Tuhan itu pencipta musik. Dia sangat kreatif. Kamu minta sama Tuhan. Tuhan bagaimana Tuhan? Kamu cuma sederhana main bass, main gitar, main keyboard biasa. Tapi kalau Tuhan urapi kamu, orang dengar, wah luar biasa ya. Karena ada kuasa. Amin Ren? Amin. Ya, ada kuasa. Bagaimana? Baca Alkitab, berdoa. Jangan hari-hari mau pelayanan ngelencer. Sorry ya, saya tidak bilang tidak boleh. Ada hari-hari tertentu kamu harus menguduskan diri. Gaya kehidupan sehari-harimu itu harus dengan Tuhan. Terus saya bilang ranting dan pohon itu harus jangan cuma sambung terus putus, sambung putus. Harus terus nempel terus sama Tuhan. Bagaimana? Ya baca Alkitab, ada penyembahan di rumah setiap hari. Penyembahan. Kadang kok boring datang Tuhan, penyembahan. 15 menit, setengah jam penyembahan. Kak Aaron kadang pasang status penyembahan lagi nyanyi, dia main musik sendiri. Haleluya. Oh, Don Moonnya Indonesia ini sambil nyanyi. Tapi sampai kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Apapun profesinya kamu. Yang ketiga, tinggal 15 menit. Terakhir. Yang pertama, today is tomorrow. Yang kedua, kita adalah image-nya Tuhan. Yang ketiga, kita dipanggil untuk melakukan kehendak Bapa. Efesus 2 ayat 10. Coba kita buka. Nanti kalau mama tanya, orang tuamu tanya, "Nak, kamu tadi dengar firman apa?" Apa ya? Pikirannya kemana-mana. Jadi image-nya kamu itu pikirannya jangan kemana-mana. Tubuhnya di sini, pikirannya di sini. Kalau kamu membayang-bayangkan, oh aku mau jadi sukses, bagus. Amin. Karena kamu disetting menjadi orang-orang hebat. Hebat gimana Kak? Power Rangers? Bukan. Saya punya anak SMA kelas 2 sekarang di BPA. Saya waktu tanya, siapa yang sudah baca Alkitab? Saya Kak. Sudah selesai. Sudah sampai kitab Wahyu. 4 kamu. Hebat kamu ya. Terus dari kapan mulai baca? Saya mulai dari kecil. Sama orang tua disuruh-suruh baca.
Anak saya bilang ke temannya, oh dipaksa papi memang. Iya, kadang-kadang saya paksa. Kalau dia sudah besar kayak kalian, saya paksa susah. Bisa tukaran. Tapi kan mumpung masih kecil kan, mumpung masih kecil, masih bisa diatur, saya tata. Karena itulah tentang karakter. Karakter itu bahasa aslinya dia seperti pahat. Pahat itu kan tahu ya, pernah lihat pahat kan? Orang mahat itu loh, kayak batu atau ukiran gitu, kan ditata loh, bentuk, ya gitu saya bentuk dia. Kadang enggak kaku, saya harus gini, kanan, kiri, kelihatannya saya ini kasar, keras. Tuhan juga kadang-kadang gitu, sama kita ada Tuhan kok gini tuh. Dia sebenarnya enggak tega sama kita. Saya enggak tega juga memukul anak saya kalau dia keterlaluan. Waktu saya pukul anak saya nangis juga, saudara-saudara. Cuma karena dia menyimpang, saya harus ajar, ditata supaya lurus, enggak bengkok. Misal bilang apa? Kalau seorang anak waktunya enggak dipukul pakai tongkat, waktunya itu dia akan menjadi anak-anak gampang. Anak gampang itu maunya sendiri. Anak kalau mau sendiri susah itu. Waktu jam tidur enggak tidur. Ada orang dia bilang di tetangga saya, kadang lencer malam sampai subuh. Dibiarin. Ditoto harus jam sekian harus tidur. Siang harus istirahat. Paling tidak 1 jam. Biar mereview pikirannya kamu. Supaya bisa fresh lagi. Begitu. Jangan mau sendiri. Karena ada waktunya kamu sudah tidak bisa diatur. Anak-anak SMP kayak kalian, SMA. Sudah kalau mama sudah bilang, sini, mau terserah aku. Wah ini susah. Karena sudah besar. Oke, yang terakhir. Today is tomorrow, kita adalah image Tuhan. Kita dipanggil untuk melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah. Efesus 2 ayat 10, coba kita baca bersama-sama. 1, 2, kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah ini, apapun profesi kita, pengusaha, ada yang mau jadi pengacara atau hakim, ya Yun ya, ini masih imajinasinya dia. Tapi dia ingin jadi seorang arsitek, menggambar. Henry akan menjadi pilot, mana Henry? Ada yang mau jadi pengusaha, mau menjadi chef, ya, menjadi punya perusahaan besar, entertainer, ya. Pokoknya apa itulah. Kamu harus hidup di dalamnya, artinya kamu harus menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Karena setiap kita dipanggil sesuai rencananya. Bukan rencananya kita loh. Kita bisa aja mau jadi ini, oh aku mau jadi ini, mau jadi ini. Tapi mungkin bisa terjadi, tapi tidak sesuai dengan rencana Allah. Kita merasa iya ya, kok tidak di sini saya. Itu saya kemarin ngajar tentang 8 kecerdasan majemuk sama working style, bagaimana cara bekerja. Ada power worker, ada apa itu namanya Yun? Ada apa itu? Lupa saya ini. Jadi ada 3. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan aku mau jadi apa? Nanti Tuhan arahkan kamu di bidang itu.
Kayak saya dulu sempat, kalau saya lihat hidup saya, pengalaman saya, jadi akhirnya seperti saya lebih ke evangelis, ke pendeta. Padahal saya ini STM, pingin jadi insinyur dulu, buat pesawat terbang pakai remote. Terus mulai berubah, bisa seperti melenceng ya dari kerinduan saya. Tapi setelah saya jalani, saya damai sejahtera. Iya, saya lebih banyak di administrator. Padahal saya dulu tidak suka duduk di belakang meja terus duduk lama. Tapi Tuhan mulai kasih pencerahan. Oh begini. Jadi kalau kita mengikuti panggilan Tuhan, kita akan senang di situ. Kita akan tahan. Kayak misalnya saya membaca, bisa berjam-jam. Saya kuat. Anak saya kalau main robot itu, buat robot dari gedus, bisa 4 jam. Pak Modi pernah kasih hadiah, dia itu dari Minecraft itu yang sambung-sambung robot itu. Saya lihat kan susah kan, jadi robot besar gini. Itu dia bisa menyelesaikan dalam 2 hari. Sudah malam tidur. Enggak, besok aja. Besok lagi. Kudu selesai gitu. Tapi dia excited ya, itu bersemangat. Nah, dia akan bersemangat di situ. Jadi kamu juga kalau sesuai panggilannya kamu tetap semangat di situ. Saya tutup dengan cerita. Ada seorang dari luar negeri namanya Thomas Armstrong, nggak salah, saya lupa ya. Jadi dia membuat cerita para binatang, perbinatangan, membuat sekolah buat para hewan-hewan kecil. Jadi semua hewan-hewan hutan dikumpulkan sama binatang-binatang besar. Ada ular, ada kelinci, ada elang, Raja Wali. Nah, si elang ini kan memang jago terbang, betul? Si kelinci jago lari. Namanya juga sekolah ya. Setelah mereka dites, kelinci tidak lulus pelajaran itu. Dia suruh renang, ya tidak bisa. Oh, dia jago lari, suruh renang. Akhirnya dia mati-matian belajar itu, dia tidak lulus remedi. Ada kelinci belajar pelajaran itu remedi. Akhirnya dia bergelut setiap hari supaya dia bisa renang. Akhirnya bisa juga, tapi dia lupa kekuatannya di lari. Terus si elang jago terbang, pemangsa. Dia suruh mencakar tembok, tanah, menggali-gali. Tidak lulus remedi. Dia belajar latihan berhari-hari. Akhirnya apa yang terjadi? Dia lupa kekuatannya terbang. Seperti itulah kita kadang-kadang. Kadang-kadang orang tua memaksa kita, kamu harus jadi ini. Padahal passion di dalam diri kita, panggilan yang Tuhan taruh, itu sesuatu yang mungkin mereka bilang tidak nampak. Tidak harus matematika. Orang harus matematika hebat, belum tentu juga. Mungkin dia di seni, dipaksakan. Jadi sesuai panggilan Tuhan taruh. Itu kita suatu saat kalau kamu jadi orang tua, atau kamu sekarang sudah mulai lihat, wah aku lebih kemana kekuatanku. Aku semakin diasah. Kadang-kadang kita kan iri sama teman kita. Oh aku mau jadi seperti Aaron, main keyboard. Tapi itu memang dia karunianya di situ. Gak usah dipaksakan. Kamu punya karunia yang lain. Kamu geluti di situ. Hari-hari ini, oke. Jadi imajinasi kita harus dijaga. Berpikiran positif. Efesus 4 ayat 8. Semua yang mulia,
semua yang manis, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Ya, dipikir. Oh, aku mau jadi sukses. Aku sudah mulai buat rencana. Walaupun rencana, aku mau beli tanah sama beli konter ini. Wah, kamu itu mengada-ada. Nggak, mikir aja. Sudah punya uang? Belum sih. Nggak apa-apa, mikir-mikir aja. Daripada kita mikir, oh ada cewek itu ya. Aduh, kalau aku lihat pusing dia itu. Bukan dia, saya yang pusing. Hal-hal yang nggak baik. Oh, aku keluar dari keluarga susah ya. Kenapa aku lahir di sini ya? Mikir yang betul, yang baik, yang benar. Supaya tetap berpikir itu, kamu harus baca Alkitab. Ya, kamu harus baca Alkitab. Paling terakhir, kamu ingat tak waktu siapa itu? Eliezer, pembantunya Abraham. Ingat ya? Halo? Ya, dia kan pergi. Abraham bilang, Eliezer, anakku kamu harus carikan dia jodoh di saudaraku ya, di daerah Aram. Siap. Oke, misalnya gitu ya di film-film gitu. Dia pergi ke suatu sumur, sampai situ dia membayangkan Tuhan, tapi sambil berdoa, Tuhanku Abraham, kiranya jadi seperti ini. Pada waktu saya di sini, ada datang seorang perempuan menimba air sumur ini, dan dia kasih minum unta kamu ya, Pak. Oh, sama unta-untamu juga. Dia cuma membayangkan gitu, tiba-tiba Rahel datang. Pak, saya kasih minum ya. Oh iya, makasih. Sama unta-untaan juga ya, Pak. Oh iya. Padahal cuma bayangkan. Terjadi. Jadi kamu harus mulai belajar membayangkan hal-hal yang baik. Today is tomorrow. Hari ini terjadi besok. Jadi pikiran harimu ini besok akan terjadi. Jadi jagalah image-nya kamu, pikirannya itu. Oke, kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Yang kemarin turun seperti hatinya Tuhan itu, Tuhan ku berikan. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita menyatukan hati kita dengan hati Tuhan. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari kami Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku keintiman hanya denganmu,
mengerti hatiku, seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungku. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku, seirama dengan hatimu. Saya rindu mau mendoakan buat teman-teman, saudara-saudara yang mungkin masih ada trauma masa lalu di dalam keluarga, di dalam apapun hari-hari ini, yang masih terbersit di dalam bayangan image-mu, pikirannya kamu. Kamu bahkan mungkin merasa minder, merasa rendah diri, tidak bisa apa-apa, merasa terpuruk. Saya mau berdoa buat kamu sendiri. Hanya engkau dengan Tuhan. Angkat tanganmu di atas tempat kamu berdiri. Saya mendoakan, apapun hari-hari ini citra dirimu rusak, saya mau berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Kau melihat tangan yang terangkat, yang dicengkram oleh masa lalu, mungkin dari orang tua, dari keluarga, dari lingkungan, kami tidak tahu. Tapi hari ini, saat ini saya berdoa, dalam nama Yesus, segala image, segala pikiran-pikiran, bayangan masa lalu sampai hari ini dibawa. Dalam nama Yesus, aku perintahkan keluar dari pikiran ini. Pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Digantikan damai sejahtera. Harapan, masa depan yang penuh harapan ada di dalam dirimu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama Bapa. Terima kasih atas firman Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungku. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku, seirama dengan hatimu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama siang hari ini. Biar setiap kami senantiasa memiliki image yang benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan gambaran-Mu Tuhan. Hidup kami terus dipulihkan, diubahkan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Bapak Ferry beserta keluarga, Engkau pakai dimanapun beliau berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga memakai setiap kami, taburan firman yang sudah kami dengar, boleh kami mengerti dan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, pengumuman gereja ini